Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Yohanes. Terpujilah Kristus. Yesus harus bangkit dari antara orang mati. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Maka ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Ia berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga ia lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka tibalah juga Simon Petrus menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai ke kubur itu. Ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, segenap umat Allah yang terkasih di dalam Kristus yang bangkit. Selamat Pesta Paskah untuk kita sekalian. Pesan Paskah boleh kita sampaikan kepada semua orang, teristimewa orang-orang dekat kita. Hari ini kita merayakan puncak dari iman kita, kebangkitan Yesus dari kuasa kegelapan, dari kuasa maut. Benarlah kata Santo Paulus, bila Kristus tidak bangkit, sia-sialah iman kita, sia-sialah iman gereja. Syukur kepada Allah bahwa rahmat itu kita alami saat ini. Kristus telah bangkit dan kuatlah iman kita. Kalau Yesus tidak bangkit, tidak ada perayaan Ekaristi pada hari ini. Kita masing-masing terpencar kemana-mana dan tidak tahu apakah sungguh Yesus itu bangkit. Dan iman itu akan Yesus yang bangkit timbul dari pendengaran kita. Dan Paulus menegaskan Kristus itu diimani karena pewartaan. Diperdengarkan kesaksian itu kepada orang-orang yang menyaksikan pewartaan yang pertama. Dan Paulus mengatakan fidex ex auditu. Iman itu muncul dari telinga
dari pendengaran. Kisah iman tentang Paskah bermula dari pewartaan Petrus. Kisah para rasul, cerita para rasul, mengisahkan Petrus yang mewartakan kebangkitan Yesus mulai dari rumah Kornelius. Dia tidak mulai di tempat lain, dia mulai dari rumah Kornelius. Petrus bersaksi tentang Yesus yang melewati proses jalan sengsara, jalan wafat, dan pada akhirnya kebangkitan. Petrus mewartakan secara komplit, secara lengkap, tidak hanya kebangkitan, tetapi melalui proses sengsara dan wafat Kristus. Dan Yesus meskipun sebagai Allah, dia tidak melepaskan kemanusiaannya. Petrus mengatakan, Yesus ada bersama dengan mereka, makan dan minum, dan setiap hari dia berkeliling sambil berbuat baik. Petrus itu seorang rasul yang bersaksi tentang Yesus di rumah Kornelius. Petrus membawa pesan Yesus yang bangkit dalam perjumpaan pribadi dengan Kornelius di rumahnya. Untuk kita saat ini, apa arti merayakan Paskah? Merayakan Paskah artinya membawa Kristus yang bangkit ke rumah, ke tengah keluarga kita. Di sana orang-orang dekat kita, kaum keluarga kita, merasakan Yesus yang bangkit itu. Evangelisasi atau pewartaan Injil secara baru di zaman ini dimulai dari dalam rumah, dari dalam keluarga kita masing-masing. Kebangkitan Kristus dirasakan pertama-tama di rumah kita sendiri. Saudara-saudariku yang terkasih, kebangkitan Yesus juga memberikan dorongan, memberikan ajakan untuk mencari perkara yang di atas, bukan perkara yang di bumi, seperti yang dikatakan oleh Paulus. Hal-hal surgawi itu yang bertahan, yang abadi, yang kekal. Perkara di bumi ini bersifat sementara, hanya fana dan sangat terapuh. Paulus mengajak kita, orang-orang yang merayakan Paskah, untuk ada semangat untuk bergerak keluar, ada eksodus dari zona nyaman kehidupan kita. Ada banyak hal yang membuat kita terikat pada dunia ini. Keinginan-keinginan kita, kenikmatan dunia, egoisme kita, dan itu adalah kubur-kubur batu yang membelenggu kita. Batu-batu yang menutup pandangan kita bahwa Tuhan telah bangkit dan boleh kita lihat, kita alami dalam kehidupan ini. Saudara-saudari, setelah Paskah ini, apa yang kurang baik yang boleh kita lepaskan dari diri kita? Belenggu apa dari dunia ini yang telah mengikat kita? Dan apa saja kemauan dan komitmen kita untuk keluar dari diri dan memulai hidup yang baru? Peristiwa kebangkitan Yesus pada akhirnya menjadi inspirasi, penerangan untuk kita, agar kita melihat dengan jujur kehidupan kita saat ini, kehidupan keluarga, dan juga kehidupan kita dengan orang lain dan dengan Tuhan. Kita bertanya dalam diri kita sendiri, di mana Tuhan yang bangkit itu kita temukan? Kalau orang-orang dari agama lain bertanya kepada Anda, Tuhan yang bangkit itu kamu temukan di mana? Bahkan kita menjadi sulit untuk memberikan jawaban. Tetapi hari ini Yesus memberikan cara bagaimana kita membela iman kita, bersaksi tentang Dia dalam kebangkitan. Yesus yang bangkit itu kita temukan pertama-tama di dalam diri setiap orang Kristen. Setiap orang-orang Kristen dengan segala kelebihan dan kerapuhannya, kelebihan dan kekurangannya, adalah alat yang Tuhan gunakan untuk mewartakan kebangkitan. Maria Magdalena dan Petrus yang dalam kerapuhannya digunakan oleh Yesus
untuk mewartakan kebangkitannya. Kita tahu Maria Magdalena seorang wanita pendosa, tapi Tuhan menggunakan dia untuk pertama-tama mewartakan Kristus yang bangkit. Yesus yang bangkit juga ditemukan di dalam komunitas Kristen. Yesus tidak hanya menampakkan diri kepada satu atau dua orang, tetapi kepada beberapa orang yang ada di dalam komunitas yang mengimani Kristus. Komunitas Kristen adalah wujud dari Yesus yang hadir, karena dia sendiri bersabda, di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku hadir. Yesus yang bangkit juga ditemukan dalam diri orang-orang miskin, orang-orang terlantar, orang-orang asing, para pendatang yang tidak kita kenal, orang-orang tua dan orang-orang sakit. Yesus yang bangkit menunjukkan tangan dan kakinya serta lambung yang terluka kepada setiap orang yang menyaksikannya. Setiap hari di dalam kehidupan kita menemukan orang-orang ini. Yesus yang bangkit itu lewat di depan mata kita. Yesus menunjukkan tangan dan kakinya serta lambung yang terluka kepada kita. Inilah aku yang bangkit. Apa tanggapan kita sebagai orang-orang yang mengimani Kristus? Apakah kita juga menyapa Yesus yang hadir, Yesus yang bangkit dan lewat di depan mata kita dengan tanda-tanda tangan dan kaki serta lambung yang terluka? Yesus yang bangkit juga hadir di dalam diri orang-orang Kristen tanpa nama, orang-orang Kristen anonim yang tidak menamakan dirinya orang Kristen seperti kita. Mereka adalah orang-orang yang berasal dari agama-agama lain, tetapi mereka menunjukkan kasih Kristus itu dalam cara hidupnya. Mereka adalah orang Kristen tanpa nama yang juga mengimani Kristus yang tak kelihatan. Akhirnya, marilah kita pergi ke Galilea untuk bertemu dengan Yesus di sana. Galilea adalah daerah misi Yesus. Galilea adalah rutinitas kehidupan kita setiap hari, tempat di mana kita bekerja setiap hari. Yesus sudah lebih dahulu ada di sana dan menyapa kita dengan kasih-Nya. Salam, salam bagimu, damaiku ada bersamamu. Selamat Pesta Paskah.